Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'indi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa ini kita? Kemarin sudah kita bahas tentang kandungan la ilaha illallah, yaitu isinya terkandung ada 50 akidah yang terdiri dari 28 akidah masuk ke dalam makna istighna, 22 akidah masuk dalam maknanya iftiqor, yang kesemuanya menjadi definisi ketuhanan. Maka makna yang 50 tersebut menjadi isi atau kandungan la ilaha illallah.
Lalu berikutnya kita akan bahas tentang kandungan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kemudian akan membicarakan mu'taqad yang terkumpul, yang tersimpan atau yang terkandung di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begini perinciannya. Bermula dari mengambil makna ucapan orang mukmin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi, dimulai dari kita mengambil pembicaraannya orang-orang mukmin yang menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalimat itu, Muhammad Rasulullah itu mempunyai makna menetapkan adanya sifat-sifat seorang utusan pada diri Nabi Muhammad. Kita mengatakan Muhammad Rasulullah, sama aja mengatakan sifat-sifat seorang Rasul ada pada diri Nabi Muhammad. Sifat-sifat seorang Rasul wajib ada pada diri Nabi Muhammad. Itu ngomong Muhammad Rasulullah. Kalau kita ngomong Adam Rasulullah, berarti sifat-sifat utusan ada pada diri Nabi Adam. Nuh Rasulullah, maknanya sifat-sifat seorang Rasul ada pada diri Nabi Nuh. Ibrahim Rasulullah, maknanya sifat-sifat seorang utusan ada pada diri Nabi Ibrahim. Itu maknanya. Jadi subutur risalah, tetapnya sifat-sifat utusan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita bisa mengetahui bahwa maknanya itu menetapkan sifat-sifat seorang utusan pada diri Nabi Muhammad, kemudian apa sifat-sifat seorang utusan? Kamu nuduh, kamu mengatakan Sugeng itu manusia. Sugeng itu manusia. Sama aja ngomong berarti sifat-sifat manusia ada pada dirinya Sugeng. Nah, sifat-sifat manusia apa? Sifat manusia diantaranya apa? Hah? Makan, minum, tidur. Itu kucing aja makan, minum, kawin ya. Hah? Sifat manusianya berpikir gitu. Oh, berarti Sugeng itu orang yang bisa berpikir. Karena berpikir itu diantara ciri sifat manusia. Nah, mengatakan Muhammad Rasulullah, sama saja kita ngomong sifat-sifat seorang utusan ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sifat-sifat seorang utusan? Kemudian diambil dari pengertian Rasul atau bahasa Indonesianya utusan yang ada dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Maka sebagai seorang utusan, sebagai seorang Rasul, wajib pada dirinya
terdapat 4 sifat. Itu sifat pokok seorang rasul, yaitu bersifat sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Itu sudah kita ulas semuanya. Ini tinggal menyimpulkan bahwa dalam diri seorang utusan, kalau dia disebut seorang utusan, maka wajib pada dirinya terdapat 4 sifat yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Dan mustahil pada dirinya terdapat 4 sifat juga. Apa? Lawannya dari yang 4 tadi. Mustahil bohong, mustahil berkhianat, mustahil menyembunyikan ilmu, mustahil bodoh. Ini wajib seorang utusan, mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau siapa saja sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib sebagai seorang utusan pada dirinya terdapat 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil sebagai lawannya. Dan ditambah lagi 1 sifat yang jaiz, karena akal menetapkan sesuatu tidak pernah keluar, tidak pernah lepas dari wajib, mustahil, jaiz. Kalau pada dirinya ada yang wajib, maka pasti ada yang mustahil dan juga pasti ada yang jaiz. 3 ini nggak bisa lepas dari tiap-tiap sesuatu apa saja. Kalau kamu berpikir menggunakan akal, maka akal kamu akan menetapkan 3 perkara. Apa yang wajib pada dirinya, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Lah yang jaiz ada 1. Apa itu yang jaiz? Yang jaiz diantaranya mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Ini sifat manusia yang umum. Apa diantaranya? Ya makan, minum, kawin, tidur. Itu sifat manusia secara umum. Maka sifat-sifat ini bagi para rasul hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Kenapa memasukkan sifat-sifat kemanusiaan? Untuk menolak bahwa pada dirinya para rasul tidak terdapat sifat ketuhanan dan sifat malaikat dan juga sifat jin, nggak ada. Menetapkan para nabi, para rasul, utusan Allah pasti bangsa manusia. Itu namanya perkara jaiz. Artinya utusan-utusan yang 25 yang kita kenal, mereka semuanya manusia. Dan kemanusiaan pada diri mereka itu hukumnya jaiz menurut akal. Untuk menolak adanya sifat ketuhanan dan adanya sifat malaikat. Jadi yang jaiz ada berapa? Yang jaiz ada berapa? 1, yaitu sifat kemanusiaan. Lawannya juga 1, biar kamu jelas. Apa itu? Mustahil bersifat malaikat dan mustahil bersifat ketuhanan. Jadi jumlahnya berapa? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz,
lawannya juga 1, jumlahnya 10. Ini 10 ini menjadi sifat yang pokok pada diri para rasul semua. Jadi kalau kamu kok syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di hati kamu harus muncul, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Ketika ngomong utusanmu ya Allah, maka di hati muncul dia pasti sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mustahil dia itu kedzib, khianat, kitman dan baladah. Ini muncul di hati kita. Teringat langsung pengetahuan yang sudah ada dalam hati bahwa seorang utusan pasti punya sifat-sifat 10 tersebut. Lah kalau saya syahadat tapi enggak teringat ini gimana Bib? Syahadatnya cuman asbun. Apa asbun? Tahu kamu? Syahadat apa? Ucapannya namanya bio. Ucapan orang ngigo. Orang ngigo itu kan ngomong enggak? Ketika ditanya kamu ngomong apa tadi? Ya, maka jangan sampai ketika kita sholat kita dihitung sebagai orang ngigo. Quran mengatakan apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail diancam oleh Allah untuk orang-orang yang sholat. Sholat diancam juga. Makanya ada kelompok-kelompok Islam geblek. Oh, sholat diancam, berarti kalau nggak sholat aman. Wow, lebih parah. Kalau nggak sholat kok aman. Ini utaknya utak kriminal yang begitu itu. Nah, siapa yang sholatnya diancam? Orang-orang yang sholatnya sambil lalai, sholatnya sambil melalaikan aturan-aturan sholat, sholatnya lalai kepada Allah, sholatnya lalai kepada bacaan-bacaan sholat. Ketika sholat yang diingat pasar, yang diingat suami 3 hari belum pulang, jangan-jangan selingkuh. Pikiran aja sampai masuk dalam sholat. Ini hati-hati. Apalagi sholatnya sampai nggak sadar. Ini sholatnya orang yang nggak sadar, ngucapin sesuatu tapi nggak ngerti apa yang diucapkan. Ini yang bahaya. Jadi ketika kita sholat seharusnya kita menyadari dan memahami tiap-tiap bacaan yang kita ucapkan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang komunikasi atau yang melaporkan sesuatu kepada Allah. Saya datang ya Allah untuk melaporkan saya masih berstatus sebagai hamba-Mu ya Allah. Pujian untuk Engkau ya Allah. Pujian yang baik kepada Allah disampaikan sampai kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan ya Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Ini betul-betul kita datang untuk sholat, untuk menghadap Allah, untuk menyatakan kehambaan kita kepada Allah dan menyatakan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sholatnya orang yang lupa sholat tapi setelah sholat nggak ada efeknya apa-apa. Sholat setelah sholat nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ini yang bahaya. Ini yang jadinya sholatnya orang-orang yang diancam. Jadi makna syahadat, kalau kamu dengar azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini teringat, ya Allah,
Nabi Muhammad pasti seorang utusan ya Allah, dia pasti punya sifat sidik, tablik, amanah, fatona, mustahil khianat, kitman, balada. Ini harus diingat. Terus setelah yang 10 itu menjadi sifat pokok seorang utusan, ditambah lagi masuk pula dalam isinya Muhammad Rasulullah adalah berita yang harus kita imani yang disampaikan Nabi Muhammad. Kalau tadi sifat pokok yang ada pada diri Nabi Muhammad, sifat pokok 10. Lalu ditambah lagi berita yang harus kita imani dari beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beritanya? Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya, iman kepada beritanya Nabi tentang nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bicarakan tuh. Ini masuk dalam berita yang harus diimani, bahwa Nabi Muhammad memberitakan Allah mempunyai utusan yang jumlahnya banyak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sebagai Nabi penutup. Artinya setelahnya tidak ada lagi Nabi baru yang diutus oleh Allah. Terus yang kedua yang masuk pula dalam berita Nabi, yaitu al-imanu bisairil malaikah, iman kepada seluruh malaikat Allah, bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang taat yang senantiasa sujud kepada Allah, yaitu bangsa malaikat. Terus yang ketiga, al-imanu bisairil kutubis samawiyah, iman kepada adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, disebut kitab-kitab samawi gitu. Bukan agama samawi, bukan, tapi kitab samawi. Kitab samawi ada berapa? Banyak. Yang harus kita tahu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wajib kita imani sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Tapi kalau agama, semua nabi-nabi hanya memeluk satu agama, yaitu agama Islam. Gak ada agama lain selain agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? Innad dina indallahil Islam. Jadi jangan sampai kita membenarkan bahwa ada agama lain yang diridhoi oleh Allah. Ada agama lain yang diturunkan oleh Allah, nanti nggak nyambung maksudnya. Kita wajib iman kepada semua nabi-nabi, tapi nabi-nabinya berbeda-beda agamanya, kan aneh. Kita wajib iman pada semua nabi, karena semua nabi itu satu misi, satu perintah, satu tujuan, yaitu menyampaikan perintah Allah yang rupanya agama Islam. Ini iman bisairil kutubis samawiyat,
Ditambah lagi yang keempat, al-imanu biyaumil akhir, iman kepada hari kiamat dan seluruh yang menjadi isinya. Ini semua diberitakan sama Nabi. Kejadian kiamat itu memuat isinya apa saja? Macam-macam. Ada dari mulai kebangkitan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, sampai nanti ada persidangan, ada jembatan, ada syafaat, sampai masuk ke pintu surga dan pintu neraka. Ini isinya iman kepada hari akhir. 4 inilah yang masuk dalam beritanya Nabi Muhammad SAW, yang dimasukkan dalam makna Muhammadun Rasulullah. Lah yang 2 kemana? Iman kepada Allah dan iman kepada qadha qadar. Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang ke-6. Ya. Jumlahnya berita ada berapa tadi? 4. Sementara kita meyakini rukun iman ada 6. Yang 2 kemana? Jatuh. Hah? Yang 2 sudah dibahas atau masuk dalam maknanya la ilaha illallah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah bukan berita, tapi harus pakai dalil. Enggak cuman kamu iman sama Allah, iman dari mana? Kata Nabi Muhammad. Enggak boleh. Nabi Muhammad itu hanya datang kepada kita memperkenalkan namanya Allah. Maka kalau namanya Allah itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keberadaan Allah, adanya keberadaan Allah, nggak boleh kamu ikut-ikutan pendapat orang lain. Kamu harus ngerti sendiri bahwa Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan betul-betul ada, dan Tuhan itu namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, sampai selesai. Jadi makanya yang 2, iman kepada Allah, iman kepada qadha qadar, masuk dalam pembahasan la ilaha illallah, di mana kita tidak boleh hanya mendengarkan berita, tapi kita harus punya bukti tentang adanya keberadaan Allah. Jangan sampai nanti tiba-tiba iman kepada Allah itu berita Nabi, jadi kita iman beritanya Nabi. Itu namanya, paham ini, bukan keberadaannya. Sebelum ada Nabi, orang sudah menyadari kalau Tuhan itu ada. Coba kamu ke pelosok pedalaman yang nggak pernah didatangi manusia, maka di kelompok itu pasti mereka menyembah Tuhan. Karena untuk menemukan Tuhan itu setiap akal punya kodrat, setiap akal punya jati diri untuk bisa berpikir tentang keberadaannya. Itu sudah sudah nalurinya akal atau sudah kebiasaannya akal untuk berpikir menemukan keberadaan Tuhan. Kalau akalnya waras wiris, kalau akalnya sowak, Tuhan nggak ada katanya. Mana kan nggak kelihatan, colok matanya yang begitu. Ya, jadi berita yang kita imani, yang harus kita percaya, yang masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah, itu beritanya ada 4. Yang 2 masuk dalam maknanya la ilaha illallah. Jadi
jumlah yang terkandung di dalam maknanya Muhammad Rasulullah, sifat pokok para nabi ada 10. Ditambah lagi berita yang kita imani ada 4. Jadi seluruh jumlahnya 14. Ini masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah, atau masuk dalam maknanya seorang utusan gitu loh. Jadi sebagai seorang utusan, saya mengimani Nabi Muhammad itu pasti membawa atau punya 14 ini gitu loh. Saya iman kalau dia sebagai utusan Allah karena dia punya 14 perkara itu, atau 14 akidah, 14 pokok keimanan, pokok perkara yang pasti ada pada dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas ini, kandungan Muhammad Rasulullah ada 14. Maka dengan ini selesai sudah pembicaraan kita tentang akidah yang terkumpul, yang terkandung di dalam maknanya Muhammadur Rasulullah. Jumlahnya ada 14. Maka jumlah mu'taqad yang 14 yang dipahami dari makna Muhammad Rasulullah, dari kalimat Muhammad Rasulullah, ditambahkan dengan yang sebelumnya, yaitu jumlah mu'taqad yang terkandung dalam la ilaha illallah, jumlahnya ada 50. Maka seluruhnya berjumlah 64 akidah. Inilah akidahnya orang Islam. Maka seluruh orang Islam wajib tahu semua akidah tersebut. Yang nggak tahu gimana? Dosa. Jadi jangan dianggap dosa itu yang nggak sholat doang. Kamu nggak ngaji ilmu ini sampai kamu nggak ngerti akidah tentang agama kamu sendiri, kamu nggak ngerti akidah yang berkaitan sama makna la ilaha illallah, akidah yang terkait sama makna Muhammad Rasulullah, kata ulama kamu berdosa. Jadi dosanya ini dosa menurut kesepakatannya para ulama, termasuk sebuah pelanggaran gitu loh. Karena apabila orang itu mengetahui, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia nggak tahu, maka hukumnya dosa. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Artinya ulama yang menganggap bahwa kalau sampai ada orang Islam yang nggak tahu itu dosa. Lah kalau nggak tahu, lah terus kalau kamu nggak tahu kerjaan kamu apa? Yang kamu yakini itu apa? Oh, yang saya yakini pokoknya kalau hidup di dunia pasti dapat rezeki, Bib. Makan aja urusannya lu mah. Yakin urusannya. Ada keyakinan yang harus kita tahu, yang bentuknya perkara pokok yang akan kita bawa 24 jam. Akidah ini nggak boleh lepas dari hati kita selama 24 jam. Kalau kamu masih bisa hidup lagi besok, maka 24 jam berikutnya kamu harus tahu itu pula. Terus beda sama sholat. Sholat kita kerjakan sewaktu-waktu atau waktu tertentu. Zuhur, habis itu selesai. Nunggu lagi masuk waktu asar, sholat lagi. Nunggu lagi masuk waktu berikutnya, sholat lagi. Puasa nunggunya setahun sekali.
Zakat nunggunya setahun sekali. Haji kalau punya duit sekali seumur hidup, kalau enggak udah santai aja, nggak usah pikiran macem-macem lah gitu. Nggak usah dipaksakan, saya kalau enggak haji dosa. Kalau punya duit enggak berangkat haji hukumnya dosa. Nah, kalau kismin memang enggak ada undangannya itu mah ya. Yang diundang siapa? Yang punya duit. Kenapa sih kok yang punya duit? Memang modalnya besar. Pakai pesawat berapa? Ongkos tinggal di sana berapa? Bolak-balik berapa? Ngongkosi ninggalin orang yang tinggal di sini berapa? Banyak lah. Iya, emang mau modal nekat ente. Pokoknya saya ongkos berangkat aja lah, pulangnya terserah lah. Nggak boleh itu, mau bonek itu mana. Haji nggak boleh bonek begitu. Harus ada uang untuk berangkat, ada uang untuk pulang. Kalau enggak gimana? Ya nggak dosa, tenang aja, nggak usah kepikiran. Kita mah ikut hajinya orang fakir, apa itu? Jumatan, udah ngirit aja lah. Lu mau udah haji ke Mekah kagak, Jumatan juga kagak, mau jadi apa? Atau hajinya orang fakir, yang paling gampang tinggal di masjid, iktikaf di masjid dari mulai sholat subuh sampai isyraq. Ini pahalanya sama kayak haji umroh sempurna. Dari mulai subuh adzan kamu udah di masjid, sunnah sampai selesai salam masih sunnah, duduk terus. Apalagi ada pengajian sampai sholat isyraq, datangnya duha, maka kamu dapat pahala haji umroh sempurna. Gampang nggak? Pakai modal nggak? Modalnya melek, ganjel matanya, repot kalau sudah. Ya, jadi yang meninggalkan itu semua tadi hukumnya dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala, tapi ngerjainnya sewaktu tertentu, waktu-waktu tertentu. Tapi kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan semua iman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka itu 24 jam nggak boleh kita tinggalkan. 24 jam hati kita tetap yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan kita yakin semua sifat-sifat Allah, yakin semua sifat-sifat para Rasul. Ini 24 jam terus kita bawa. Kalau sampai kita nggak tahu bagaimana, lah terus yang kamu imani apa? Kalau kamu nggak tahu 64 ini, yang kamu imani tentang Allah apanya? Yang kamu imani tentang Nabi Muhammad apanya? Berarti kamu nggak punya pedoman dalam beragama. Kamu nggak punya patokan dalam beragama. Kamu hanya beragama kayak agamanya anak kecil, udah ikut aja lah. Kalau anak kecil nggak ngerti pedoman, itu namanya anak kecil, disebut anak bawang namanya. Masih ingat kamu? Apa itu? Anak bawang itu gimana? Ikut tapi nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ada orang main apa namanya dulu, permainan petak umpet kayak main sadur, main jidar, main apa, dia ikut lari tapi nggak ngerti ini ngapain larinya ya. Pokok lari aja dah. Yang lain lari dia ikut lari, yang lain duduk dia ikut duduk. Kamu jadi ya? Ya jadi dah. Jadi apa? Nggak ngerti jadi. Itu namanya anak
Lah kamu jangan sampai beragama begitu, beragama kok kayak anak bawang. Ikut beragama, ikut pedomannya apa? Nggak ngerti saya. Pokoknya ikut pakai baju, ikut sholat, ikut rame-rame sono, rame-rame sini, tapi nggak ngerti apa yang jadi pedoman dalam agama. Itu namanya anak bawang. Bahaya. Ulama mengatakan dosa itu yang paling ringan. Yang paling berat, siapa yang jadi anak bawang dalam beragama, hukumnya sama kayak orang kafir. Coba. Sama saja dihitung tidak beragama. Kenapa? Dia nggak ngerti apa-apa, nggak tahu mana pedoman, nggak tahu mana patokan, mana yang mengeluarkan, mana yang memasukkan, dia nggak ngerti. Ini bahaya. Jangan sampai kita nggak ngerti akidah ini. Kenapa? Karena ini jadi pedoman pokok dalam beragama. Namanya apa? Prinsip, namanya patokan. Jadi ada dua ulama, nanti kita akan jelaskan pada sesi berikutnya. Ini kita hari ini berarti kita selesai membahas seluruh akidah yang sudah kita pelajari, yang jumlah seluruhnya ada 64 akidah. Dan ini yang akan kita bawa terus sampai ke dalam kubur, sampai kita dibangkitkan, sampai kita di padang mahsyar, sampai kita ke surganya Allah selama-lamanya. Akidah itu masih terus kita pakai. Kalau ilmunya sholat, mati selesai. Ilmunya haji, mati selesai. Ilmunya zakat, mati selesai. Di akhirat nggak ada urusan zakat. Di akhirat nggak ada urusan haji. Tapi akidah terus kita bawa sampai ke dalam surga pun. Kita iman Allah dengan sifat-sifatnya, kita iman Nabi dengan sifat-sifatnya. Ini pokok yang harus kita imani. Hingga kalau sampai kamu nggak ngerti ini, kata ulama, bahaya ini. Kalau kita mau ikut yang paling ringan lah, yang paling ringan aja mengatakan hukumnya dosa. Jadi nggak ada yang gampangin, nggak ada. Udah tenang aja, nggak usah ngerti, nggak apa-apa, nggak ada yang begitu, nggak ada. Jadi kita harus pakai patokan ulama yang jelas. Sebagiannya mengatakan hukumnya berdosa, sebagiannya orang yang jadi anak bawang, nggak ngerti apa-apa dalam agama, hukumnya kafir, sama dengan bukan orang Islam. Karena dia nggak terhitung sebagai apa-apa. Sholat yang nggak ngerti apa itu sholatnya, iman yang nggak ngerti apa yang diimani. Makanya jangan sampai kita beragama jadi anak bawang. Harus punya prinsip yang kita tanamkan dalam hati kita. Ini akidah yang sudah kita pelajari, yang jumlahnya seluruhnya ada 64 akidah. Maka faqad bana laka tadammana kalimati syahadati ma'akillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasuli alaihi wassalatu wassalam. Maka di dalam pembicaraan ini sudah sangat jelas seluruhnya dibicarakan bahwa sungguhnya terkumpul dalam dua kalimat syahadat tersebut 64 akidah. Maka dari dua kalimat syahadat tersebut adalah tanda atau petunjuk adanya iman yang menetap dalam hatinya orang-orang yang mengingat Allah dengan selalu mengucapkan kalimat tersebut, dan tidak diterima ucapan orang yang mengaku Islam dan iman kecuali telah mengucapkan dua kalimat
syahadat. Dan sahnya syahadat sampai ke akhirat ketika mengerti makna yang 64 tersebut. Kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah imannya, Islamnya di dunia. Tapi untuk sampai sah ke akhirat, kata ulama, harus disertai dengan mengerti kandungannya. Dan kandungannya jumlahnya ada 64 akidah. Maka untuk mengenal Allah tidak bisa menggunakan cuman pakai namanya. Mengenal Allah, mengenal Rasul harus mengenal dari sifat-sifatnya. Kalau kenal nama Allah pakai namanya, maka nama itu tidak bisa kita pakai untuk memahami keadaannya Allah. Kamu kenal nama seseorang, maka kamu nggak bisa berpikir dari nama itu bagaimana sifat-sifatnya, nggak bisa. Karena nama itu fungsinya bukan untuk mengenali sifat. Nama itu fungsinya untuk memanggil dia. Kalau kamu tahu namanya, kamu bisa memanggilnya. Kalau nggak tahu namanya, ngapain sih? Iya kamu, saya punya nama Pak. Iya, tapi saya nggak tahu namanya. Jadi nama fungsinya untuk memanggil. Quran mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Lah, kalau mau kenal Allah bagaimana? Oh, kalau mau kenal Allah, kenali dari sifat-sifatnya, bukan dari namanya. Maka selesai kita membahas seluruh akidah yang mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sifat Allah cuma segini saja? Oh enggak, sifat Allah enggak terbatas. Adapun kemampuan kita terbatas, maka dicukupkan sekian oleh ulama, karena kata ulama, cukup dengan sifat yang segitu kita sudah bisa mengenali Allah, gitu loh. Kalau harus kenal seluruh sifat Allah gimana? Akal kita nggak akan mampu, karena sifat Allah seluruhnya tidak terbatas, sementara kemampuan kita terbatas. Maka ulama menetapkan untuk mengenali Allah ya cukup 64 itu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika dituntut oleh orang-orang kafir, ya Muhammad, sif lana rabbuka. Wahai Muhammad, sifatkanlah Tuhanmu kepada kami. Ceritakan wahai Muhammad sifat-sifat Tuhanmu. Nabi ceritanya cuman qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu. Udah selesai. Kok cuma segitu? Dengan segitu sudah bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Berarti sudah cukup untuk mengenali, gitu loh. Fungsinya sudah bisa membedakan mana yang Tuhan yang asli dan mana yang bukan Tuhan, atau hanya dituduh sebagai Tuhan padahal hantu, gitu. Nyambung ya. Jadi 64 ini batasan pokok yang sudah kita pelajari, dan kita berharap mudah-mudahan 64 ini tetap tertancap dalam hati kita, tertanam dalam sanubari kita, kita pahami dengan baik, menjadi pedoman hidup kita, kita bawa dalam keseharian kita pahami makna-makna tersebut, dan terus bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mantap hati kita, semakin tunduk kepada Allah, semakin mengakui ketuhanannya Allah dan mengakui kehinaan kita.
kehambaan kita, kerendahan kita, mengakui butuhnya kita kepada Allah senantiasa sampai nanti datangnya hari kematian kita, hingga kita bisa jadi orang yang selamat di dunia sampai selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita tutup, kita sambung perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.